Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Waqad hadzarallahu wa rasuluhu min jami'i wasailil lati tuqarribu li hadhil fahisyah. Maka sungguh Allah dan Rasulnya telah memperingatkan kepada kita tentang tidak bolehnya kita mendekati segala sarana yang bisa mendekatkan kita kepada dosa perzinahan ini. Coba lihat firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la taqrabu az-zina. Jangan mendekati zina. Ya. Jangan kalian mendekati zina. Dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-32. La taqrabu zina, jangan dekati zina. Perhatikan ayat itu. Allah mengatakan jangan dekati zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Bayangkan Allah mengatakan jangan dekati zina. Jadi bahasa Allah di situ bukan langsung ke perbuatannya. Jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Apa maksudnya jangan mendekati zina? Maka dijelaskan oleh para ulama tafsir, jangan mendekati sarana yang bisa membawa kita kepada berzina. Kalau kita sudah mengambil sarana ini, otomatis kita akan terjatuh dalam berzina. Dan ingat, sarana yang dimiliki oleh syaitan tidak langsung kemudian kita terjatuh dalam zina itu, tidak. Tetapi syaitan punya metode yang disebut dengan tadarrujan. Itu mereka pelan-pelan di dalam menggeret manusia terjatuh dalam perbuatan keji. Kayak contoh orang jatuh dalam narkoba. Dia tidak langsung jatuh dalam narkoba, itu tidak. Tahu caranya gimana? Yang pertama dikumpulkan dengan teman-teman yang buruk. Teman-teman yang jelek, kumpul dia. Bergaul. Akhirnya karena dia ini sendiri, dia bergaul dengan teman yang jelek. Yang terjadi, dia pun terkontaminasi dengan pergaulan teman-temannya. Setelah dia terkontaminasi dengan pergaulan teman-temannya, mulailah dia melakukan hal-hal yang buruk. Tidak langsung narkoba. Pertama mungkin dia coba 1-2 kali, apa namanya istilahnya kalau gelas kecil itu? Sloki gitu ya. 1 atau 2 sloki gitu kan, coba. Lihat cara setan itu menggiring kepada zina. Tidak langsung zinanya. Tapi dia digiring dulu melalui perkara-perkara yang memabukkan. Makanya khamar itu dalam istilah para ulama disebut dengan ummul khaba'is. Induknya keburukan itu khamar. Karena orang kalau sudah hilang akal, dia akan melakukan segala sesuatu. Membunuh, betul tidak? Membunuh. Banyak orang gara-gara hilang akalnya dia bunuh orang. Lihat berapa banyak kasus-kasus yang kita dapati sekarang, ternyata pembunuhnya itu di luar kendali. Di luar kendali akalnya karena dia habis melakukan pesta minuman keras. Dia membunuh orang. Bayangkan ya. Makanya disebut dengan ummul khaba'is. Induk segala keburukan itu terletak di dalam khamar. Lihat betapa banyak kita dapati kisah para wanita dia dilecehkan. Salah satu sebabnya dia dijadikan mabuk sehingga dia tidak menyadarkan dirinya. Akhirnya dia dilecehkan. Dia dizinai. Subhanallah. Demikian pula sebaliknya laki-laki hilang akalnya, dia memperkosa wanita. Makanya kita dapat ini. Itulah kenapa kemudian Allah mengharamkan yang namanya khamar itu. Dia dikatakan ummul khaba'is. Terkena dulu nih khamar. Mulailah kemudian dia merasa nyaman dengan khamar itu.
Sampai pada titik dia ingin mencari kepuasan. Syaitan itu akan terus menggiring sampai dia mendapatkan kepuasan yang dia cari selama ini. Padahal kepuasan tersebut adalah kepuasan yang menyimpang dari agama. Sampai pada puncaknya dia dipertemukan dengan yang namanya narkoba. Kalau sudah ketemu sama narkoba, jadi pemakai, sulit. Apalagi kalau sudah ketergantungan dengan narkoba tersebut. Subhanallah. Nah, demikian zina. Zina itu nggak langsung kemudian, ayo kita pergi ke akuarium besar gitu kan. Karena istilah mereka itu kan akuarium besar gitu, akuarium gede gitu kan. Ya, kayak mereka tuh kayak di akuarium gitu kata mereka. Dipajang gitu. Nggak pergi ke sana. Tetapi melalui teman dulu. Temannya buruk, pergaulan segala macam. Kena dengan pergaulan temannya. Ternyata temannya ini adalah orang yang, kalau bahasanya orang tuh suka jajan di luar. Temu. Lama. Pertama dia bisa nahan. Tapi godaan temannya ini sangat kencang sekali. Ya syaitan yang menggoda. Apalagi karena imannya lemah. Dia jauh dari Allah. Yang terjadi akhirnya kena. Jadi syaitan tuh begitu.